Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Ketika kami pertama mengenal Engkau Tuhan Yesus, dan kami tahu bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat kami yang tidak memperhitungkan dosa kami. Kami ingin sekali Engkau, tetap Engkau sampai selama-lamanya. Dalam jalan hidup kami, bentuklah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan sebentar kami ingin bersama-sama meneladani Maria, duduk diam dekat kaki Yesus, mendengarkan apa yang Kau katakan buat kami melalui perenungan kami bersama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Kesempatan ini kita boleh kembali bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara, bahwa
Masih ada kesempatan, waktu yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita boleh beribadah kepada Tuhan. Bagaimanapun juga kita harus mengakui bahwa ada satu waktu di mana kita tidak dapat beribadah lagi kepada Tuhan. Maka selagi ada kesempatan, mari kita tambah-tambahkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita pemazmur mengakui bahwa ketika pemazmur merasakan bahwa Tuhan itu sangat begitu baik, pemazmur mengatakan bahwa kasih setiamu selalu bertambah-tambah dalam hidupku, dan aku pun ingin menambah pujianku kepadamu ya Tuhan. Saudara-saudara, inilah pengalaman anak Tuhan yang sungguh-sungguh bergaul erat dengan Tuhan. Kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan sesuai dengan tema yang sudah disusun oleh gereja dalam setahun ini dalam satu bingkai tema besar, yaitu Be Firm in the Faith, ya, teguh dalam iman. Dalam kesempatan sore hari ini, saudara-saudara, temanya adalah orang muda yang kaya. Diambil dalam kitab Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-27. Mari kita buka bersama. Markus pasal 10 ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-27. Sekali lagi, Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-27. Nanti akan saya baca buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Markus 10 ayat 17 sampai ayat 27, demikianlah firman Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita membaca kitab Injil Markus ini, terus kita bandingkan dengan Injil sinoptis, ya, yaitu Matius dan Lukas, kita dapat menyimpulkan secara sederhana bahwa orang yang datang kepada Yesus ini adalah orang yang muda dan orang yang memiliki posisi penting di dalam masyarakat. Ya. Itu kalau kita melihat secara sinoptis dalam Injil. Di sini kita melihat
sesuai dengan tema yang ada, bahwa orang yang disebut sebagai orang kaya ini adalah orang yang masih muda. Walaupun ketika kita membaca di dalam ayatnya yang ke-20, lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tentu masa muda di sini adalah dalam usia yang sudah cukup begitu dewasa, jadi sudah melewati fase muda, ya. Tetapi dalam terjemahan lain atau dalam teks lain itu masih kecil. Dari sejak kecil dia dilatih melakukan hukum-hukum Tuhan. Kalau kita lihat kutipan-kutipan dari Yesus di sini adalah sebagian dari 10 hukum Taurat yang biasanya disebut Dekalog, ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini merupakan satu prestasi yang sangat begitu luar biasa bagi seorang yang muda. Dari sejak kecil dia sudah bisa melakukan hukum Tuhan. Dan ini merupakan satu kebanggaan tersendiri bagi orang muda ini. Sebab kita tahu bahwa orang muda ini bukan hanya sekedar orang yang taat hukum. Padahal orang-orang muda itu, orang remaja, orang muda itu adalah salah satu fase umur di mana orang mencari identitas diri. Biasanya sulit untuk taat, patuh kepada hal-hal yang sangat begitu baik sesuai dengan tatanan-tatanan hidup. Biasanya anak-anak muda, remaja itu begitu sulit, sehingga banyak keluhan-keluhan orang tua ketika mereka harus menasihati anak-anaknya. Anak-anak juga sulit untuk mendengarkannya. Tetapi di sini kita melihat orang muda ini sangat begitu taat. Dari sejak kecil dia patuh kepada hukum-hukum agama. Dan memang saudara-saudara, kalau dalam tradisi Yahudi itu anak-anak yang kira-kira umur berapa tahun itu, 12 atau berapa, saya gak lupa, mereka sudah dididik sedemikian rupa dengan hukum Taurat. Mereka harus mencintai hukum Tuhan. Mereka dilatih untuk membaca Taurat di dalam sinagoga. Dilatih sedemikian rupa sehingga mereka saudara-saudara hafal dengan hukum Tuhan. Sehingga tak heran ketika orang muda ini dia membanggakan diri bahwa dari sejak kecil, dari sejak muda dia sudah melakukan hukum Taurat, hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang mana? Ya, saudara-saudara, di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang muda ini ya sudah mengatakan dengan jujur di hadapan Tuhan sesuai dengan pengalaman hidupnya bahwa dia mempertegas dirinya bahwa dia tidak pernah membunuh, tidak pernah berzina, tidak pernah mencuri, dan juga tidak mengucapkan saksi dusta, bahkan juga di sini tidak mengurangi hak orang lain, bahkan menghormati ayah dan ibunya. Luar biasa. Di samping itu saudara-saudara, ada kebanggaan religius, kebanggaan ketaatan kepada hukum agama, tetapi di sini ada kebanggaan yang lain lagi. Dia adalah orang yang sangat begitu pinter memanajemen ekonominya, sehingga ia menjadi orang yang kaya di dunia ini. Tetapi dengan kekayaan inilah, saudara, dengan kemampuan moral yang ia miliki, apakah kira-kira hal itu memuaskan Tuhan, dan apakah hal itu pun juga berkenan kepada Tuhan? Kita akan melihat lebih lanjut. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari seperti yang saya jelaskan tadi, mendapatkan Yesus, dan ia bertelut di hadapan Tuhan dan bertanya, "Guru, apa yang baik? Guru yang baik, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Ayat 20. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru,
semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Ayat 21, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara-saudara, kira-kira pemuda ini datang kepada Yesus itu memang sungguh-sungguh ingin mendengarkan apa yang dikatakan Yesus, atau dia itu sebenarnya ingin mendapatkan satu perhatian dari Yesus, atau ingin mendapatkan konfirmasi dari Yesus dari apa yang ia katakan bahwa ia adalah orang yang patuh kepada hukum. Kalau dia orang yang patuh kepada hukum dan datang kepada Yesus, kira-kira Yesus akan menjawab bagaimana? Aku sudah berbuat baik. Seluruh hukum Tuhan menurut versi orang muda ini sudah kulakukan. Berarti demikian, aku pantas dong untuk masuk surga. Kira-kira demikian, saudara, sederhananya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, memang ya, spirit dari agama-agama, perbuatan baik itu menentukan seseorang untuk masuk surga atau tidak. Itu spirit agama-agama. Sehingga ketika orang ini dengan bangga datang kepada Yesus, memuji Yesus, guru yang baik, aku ini sudah melakukan banyak hal sesuai dengan hukum Tuhan. Kalau aku melakukan ini, berarti aku mendapatkan hidup kekal ya guru. Saudara-saudara, spirit agama seperti ini seringkali menjadi racun bagi setiap orang percaya, orang Kristen yang belum benar-benar mengerti hidup keagamaan. Kita tahu bahwa jiwa dari hidup keagamaan orang muda ini adalah jiwa keagamaan dari ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Sehingga dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan antara orang Farisi dan orang berdosa, maka kita melihat apa yang dibanggakan dalam doanya. Ya, ketika mereka di dalam bait suci, orang Farisi berdoa, Tuhan, aku sudah berpuasa. Tuhan, aku sudah ini. Tuhan, aku sudah melakukan banyak hal untuk pekerjaan-Mu. Semuanya mengarah kepada dirinya sendiri. Dengan demikian ia mengharap Tuhan akan memberkati dan membalasnya dengan pahala keselamatan. Sementara di sisinya ada orang berdosa yang tidak ada sama sekali yang dibanggakan dalam hidupnya. Karena dia sadar bahwa di hadapan Tuhan yang ada adalah dosa. Sehingga ia menebah dada. Tuhan, ampuni aku orang berdosa. Dia hanya mengucapkan kata itu, saudara-saudara. Tetapi orang Farisi ini yang menjadi spirit agama-agama. Ya Tuhan, aku sudah melakukan perintah-perintah agama, berpuasa, banyak berdoa, tempat-tempat suci, tempat-tempat doa. Oh, di sini di apa itu kan ada tempat-tempat doa di Prigen itu ya, Pacet ya, BDI ya Pak Anugerah ya. Saya tidak pernah datang. Loh, ada goa-goa, saudara-saudara. Sebenarnya kalau kita spiritualitas iman kita itu terang, saudara-saudara. Untuk berdoa itu tidak usah perlu datang ke tempat-tempat seperti itu. Tetapi bukan berarti kita berdoa di tempat itu tuh dilarang, ya. Karena penyembahan kita itu adalah di dalam roh dan kebenaran. Tetapi kalau kita ke tempat doa, misalkan ada fellowship, kebersamaan, monggo didukung hal seperti itu. Tetapi kalau untuk berdoa, kita berpikir sesuai dengan spirit agama, tempat ini loh keramat. Dulu di tempat ini terjadi, ya, ada orang berdoa sembuh.
Lalu saudara, tempat ini menjadi tempat keramat. Ini memang benar, orang Kristen yang berdoa di situ sembuh. Lalu orang-orang Kristen lain mengkeramatkan tempat itu bahwa di situ Tuhan berkarya. Maka kalau aku datang ke situ, aku berdoa, maka aku sembuh. Saudara, ini spirit yang keliru, saudara. Yesus sudah sangat begitu jelas mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin bersekutu dengan Tuhan, masuk kamar. Tidak usah doa-doa, ya. Gak usah jauh-jauh, masuk ke kamar, jalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Spirit agama ini yang mendorong pemuda ini untuk mendapatkan konfirmasi dari Tuhan Yesus bahwa kamu loh orang yang layak masuk surga karena kamu sudah menjalankan hukum Tuhan. Kamu memang layak untuk masuk ke surga karena kamu taat kepada hukum Tuhan. Dan kamu pinter memanage berkat Tuhan sehingga membuatmu menjadi kaya. Ternyata saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh pemuda ini sehubungan dengan perintah yang telah ia lakukan itu sama juga bohong. Kenapa? Karena di sini Yesus sama sekali tidak menyinggung ya hubungan yang sifatnya vertikal kepada Allah. Jangan menyembah Allah lain. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kira-kira apa yang membuat pemuda ini sehingga tidak layak untuk kerajaan Allah itu? Perkaranya di sini bukan karena ia kaya, tetapi sikapnya terhadap kekayaan ini yang membuat dia menjadi terhambat atau terhalang untuk masuk di dalam kerajaan surga. Kita tahu saudara-saudara, ketika hidup kita disetir, diperhamba dengan kekayaan, sebenarnya di situ kita sudah tidak lagi menghamba kepada Tuhan. Makanya saudara-saudara, kalau kita diberkati Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, namun di satu sisi kita juga harus hati-hati. Ia mengharapkan konfirmasi dari Tuhan Yesus. Mungkin dia berpikir pasti jawabannya nanti guru yang baik Yesus ini, pasti nanti aku akan dikatakan memang kamu layak masuk surga. Tetapi nyatanya saudara-saudara, Yesus memberikan jawaban yang mengecewakan. Jawaban yang membuat sedih. Kesedihannya ini bukan kesedihan untuk bertobat, tapi kesedihan ini adalah kesedihan yang kecewa. Seberapa banyak juga orang-orang yang kecewa terhadap ajaran kekristenan, orang Kristen sendiri. Suatu kali saudara, ada orang bahwa sesuai dengan apa yang saya katakan, karena spirit agama mengatakan bahwa orang yang baik pasti masuk surga. Kalau dalam bahasa Jawa itu Gusti Allah bagus sing ati ing ngarsaning Allah. Jadi orang yang hatinya baik di hadapan Tuhan itu masuk surga. Artinya dengan perbuatan-perbuatan baik. Lalu saudara-saudara, orang ini ya karena berkomunikasi dengan orang percaya, orang seperti kita, dia mengatakan perbuatan baik bagus sing ati tidak akan menjamin atau membawa orang untuk masuk surga. Orang ini kecewa seperti orang muda ini. Mosok enak orang berbuat baik tidak masuk surga. Tetapi itulah saudara-saudara iman kita. Iman kita yang sangat eksklusif. Tetapi juga inklusif. Eksklusif dalam arti bahwa memang tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Inklusif dalam arti bahwa keselamatan yang ada dalam Yesus Kristus itu menampung banyak orang tanpa memandang kaya dan miskin untuk diselamatkan oleh Tuhan.
Kadangkala orang kecewa, mosok mong Yesus tok juru selamat. Mosok orang yang berbuat baik tidak diselamatkan, kasihan. Sakno. Mereka sudah berbuat baik banyak. Di sini saudara, kalau kita letakkan dalam konteks ini, dia sudah melakukan norma-norma kebaikan, norma-norma kesusilaan di tengah-tengah masyarakat, bahkan mungkin hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Makanya saudara-saudara, dalam dogma gereja abad-abad pertengahan itu ada istilah extra ecclesia nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Kita memahami ini dalam kerangka Yesus Kristus sebagai kepala. Kalau gereja ini dilepaskan dari Yesus Kristus sebagai kepala, ya tentu di luar gereja, bahkan gereja itu sendiri tidak akan selamat. Itulah kadangkala satu ajaran kekristenan yang membuat orang menjadi kecewa dan sedih. Sehingga ada orang-orang Kristen tertentu yang karena cukup begitu pandai, dia merekonstruksi ulang, membangun dogma ulang, bahwa untuk diselamatkan tidak perlu Yesus, tapi melakukan hukum kasih. Yang biasanya kita sebut apa itu Pak Nugrah? Yang berkembang kemarin itu kekristenan progresif. Yang penting kasih. Kasih itu kan identik dengan kebaikan. Tetapi kebaikan yang bagaimana? Sementara kitab suci sendiri mengatakan bahwa kebaikan kita itu seperti gombalamoh. Bukan serbet, gombalamoh. Lek serbet kan masih berfungsi ya. Untuk ngelap-ngelap kursi. Tapi lek gombalamoh diguang. Itu kebaikan manusia. Maka di sini pemuda ini kecewa kepada Tuhan. Dia sedih bukan untuk menyesal dan bertobat. Mungkin dia datang lagi ke guru-guru yang lain, mencari pendapat, mencari rekomendasi bahwa apa yang dilakukannya itu sungguh-sungguh dapat mengantarnya ke surga. Kalau kita melihat jawaban Yesus di sini, saudara-saudara, ketika ada satu yang kurang ada padamu, yaitu jualah, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Sopo sing gelem donyane didol terus diwehne? Apa gak jatuh miskin? Ini apa Tuhan Yesus ini ajarannya? Kok ngedeni wong, memiskinkan orang Tuhan Yesus. Apakah Yesus itu mengajarkan seperti itu? Tidak, saudara. Di sini Yesus ingin melihat kedalaman hati pemuda yang kaya ini. Ternyata hatinya itu lekat dengan kekayaannya yang sangat begitu besar itu. Karena bagaimanapun juga, saudara, kita jujur bahwa kalau disuruh memilih antara kaya dan miskin, ya kita pilih kaya. Sopo sing gelem dadi wong miskin? Tidak ada yang mau. Tetapi faktanya yang namanya miskin ya tetap ada, orang kaya tetap ada. Tetapi persoalannya di sini, ketika Tuhan Yesus berkata pergilah dan jualah milikmu itu dan bagikan kepada orang miskin, dia langsung sedih. Padahal saudara-saudara, kitab suci mengatakan, kalaupun kita banyak duit ya, kalaupun kita kaya, jangan sampai kita menggantungkan hidup kita pada kekayaan. Kitab suci katakan begitu. Artinya apa? Gantungkan pada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memang kadangkala yang namanya uang ini mau tidak mau memang menjadi kebutuhan yang sangat pokok ya bagi hidup kita. Tanpa uang kita tidak dapat membeli. Tanpa uang kita pun juga tidak bisa rekreasi ke Santera Dalope, apa? Santera Laponte.
Tidak bisa. Kita masuk nyelonong ya dicegat sama petugasnya. Uang itu perlu. Tetapi uang tidak menentukan hidup kita yang sebenarnya. Uang sebagai alat sarana bagi kita untuk kebutuhan hidup kita kepada Allah, yang tentu kita miliki dengan penuh ucapan syukur tanpa kita lengket kepada uang itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dulu ada sempat viral ya di media sosial, ada anak muda yang kaya ya. Kalau tidak salah itu namanya siapa itu? Indra Kesuma ya. Dulu itu dia itu pemilik aplikasi yang main duit itu, Binomo ya. Itu, saudara. Dia kaya. Kalau saya pernah mendengar dia itu pada masa kecilnya, pada masa remajanya dia itu menderita, saudara saya. Yang menderita. Tetapi ketika dia dikarunia Tuhan kecerdasan yang sedemikian rupa dan menjadi orang sukses, saudara-saudara, apa yang ia katakan? Dia tidak berkata kepada orang, namun secara tidak langsung dia berkata kepada Tuhan. Tuhan itu akan bingung dengan apa yang saya lakukan. Tuhan tidak bisa memiskinkan saya. Nah, ini orang kalau kaya tidak bisa mengendalikan diri. Sebab ketika Tuhan mau memiskinkan saya akan membantu orang ini, menyumbang itu, berbuat ini dan lain sebagainya, beramal ini. Lalu Tuhan kasih berkat lagi. Lalu saya sombong dengan kekayaan saya. Lalu Tuhan ingin memiskinkan saya lagi. Lalu saya beramal lagi. Tuhan berkati lagi saya. Tuhan sampai bingung. Apakah Tuhan bingung, saudara-saudara? Kira-kira bagaimana nasibnya orang itu? Anak muda itu sekarang di penjara 20 tahun. Dimiskinkan. Betul, saudara-saudara. Makanya kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Ya, di dalam kitab Amsal itu kan dikatakan, Tuhan sebelum aku mati Tuhan, tolong jangan berikan aku kekayaan supaya aku tidak sombong di hadapan-Mu dan bahwa ini kuperoleh dengan kekuatanku. Dan jangan buat aku miskin sehingga aku menghujat Engkau. Artinya apa? Orang ini berdoa, Tuhan ajarlah aku untuk mengucap syukur apa yang Tuhan berikan pada saya. Sekali lagi saudara-saudara, apapun yang kita punya tidak dapat menjamin dan mengantar kita kepada surga. Sehingga di dalam ayatnya yang ke-23, Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan Allah. Sekali lagi, bukan masalah uangnya atau kekayaannya, tetapi sikap kita terhadap kekayaan dan uang itu. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataan itu, tapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Ini dikontraskan atau diperbandingkan dengan unta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Kedua-duanya ini sudah satu kemustahilan. Ya. Bagaimana mungkin unta yang sebesar itu mau masuk dalam lubang jarum? Itu jelas sangat tidak mungkin. Itu unta. Ini manusia, saudara. Tidak mungkin masuk dalam kerajaan Allah karena ia kaya. Kesannya seperti itu. Dan memang sulit. Bukan berarti di sini yang tidak kaya terus masuk surga, bukan demikian. Karena persoalan intinya bukan masalah kaya atau miskin, tetapi sikap bagaimana ketika kita diperhadapkan pada berkat Tuhan atau ketika kita diperhadapkan pada kekurangan hidup. Untuk masuk kerajaan Allah jelas-jelas suatu kemustahilan apabila kita mengejarnya melalui satu perbuatan baik.
perbuatan baik apapun selama hati kita tidak melekat kepada Allah, sumber kehidupan kita, mustahil orang bisa masuk dalam kerajaan Allah. Lalu Yesus memandang mereka, ayat 27, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Inilah Allah. Bagi manusia memang mustahil untuk masuk surga, untuk diselamatkan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketidakmustahilannya di sini terletak kepada anugerah Tuhan semata. Pada karunia Tuhan yang begitu besar kepada setiap kita. Tanpa anugerah, tanpa tangan Allah yang mengangkat kita dari segala hal yang menghambat kita masuk dalam kerajaan Allah, tetapi kuasa Allah itu memungkinkan kita untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Di sini ini saudara, terkandung suatu pelajaran, ya, bahwa untuk diselamatkan kita tidak bisa mengandalkan usaha kita. Kalau kita mengandalkan usaha kita, kita akan kecewa. Kita akan sedih. Kesedihan bukan untuk bertobat dan percaya kepada belas kasih Allah, tetapi sedih justru meninggalkan Tuhan. Teologi pengajaran keselamatan yang dibangun oleh Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain berpijak kepada sabda Yesus ini, bahwa keselamatan itu sungguh-sungguh dari Allah. Mungkin kita berpikir, loh, ketaatanku kepada hukum Tuhan ini bagaimana? Apakah ketaatanku kepada hukum ini percuma? Tidak, saudara. Ketaatan kita kepada Tuhan, kepada perintah Tuhan semata-mata bukan karena kita dengan melakukan itu supaya kita diselamatkan, tetapi itu sebagai satu bentuk bahwa memang kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Perasaan syukur ini lahir dalam satu perbuatan-perbuatan yang baik, sebagaimana Rasul Paulus sendiri katakan bahwa Tuhan menciptakan kita dengan tujuan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi di sini kalau kita letakkan lagi dalam konteks Rasul Yakobus, Yakobus saudara Tuhan Yesus, perbuatan baik itu adalah bukti dari iman kita kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, berbicara tentang keselamatan, walaupun di dalam bacaan kita ini tentang orang muda yang kaya ini, ya, walaupun sedikit pun tidak menyinggung tentang korban Yesus disalib untuk menebus dan dosa-dosa kita, tetapi saudara-saudara, kalau kita lihat inti pelajaran dari apa yang dikatakan oleh Yesus, Yesus ingin mengatakan dirinya, bahwa dirinya lah yang berkuasa menyelamatkan melalui kematiannya di salib. Karena kematiannya di atas salib itu adalah satu bukti ketidakmampuan kita untuk melakukan firman Tuhan dengan sempurna, dengan begitu tepat. Maka di sini Yesus hadir. Yesus datang untuk memposisikan dirinya sebagai hamba untuk melakukan hukum-hukum Taurat, hukum-hukum agama itu, supaya di dalam ketaatan Tuhan, supaya di dalam kebaikan Tuhan itu yang berpuncak kepada salib itu, kita diselamatkan. Itu loh saudara, keselamatan kita itu sumbernya dari situ. Maka sekarang saudara-saudara, melalui bacaan kita pada saat sore hari ini, marilah kita menyadari bahwa apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, baik itu kekayaan, keuangan yang cukup, itu adalah tanda kemurahan Tuhan yang memelihara hidup kita.
Dan kalau Tuhan itu karuniakan kepada kita, saudara-saudara, marilah kita juga mohon kebijaksanaan Tuhan di dalam menggunakannya. Jangan sekali-kali berpikir bahwa dengan kekayaan yang kita punya, kita bisa melakukan segala sesuatu. Dengan segala hal yang kita jalani dalam hidup kita, hukum-hukum agama, jangan sampai kita berpikir itu menjadi modal dasar supaya kita diterima di dalam kerajaan. Jangan sekali-kali. Inilah saudara-saudara perenungan kita pada saat malam sore hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita dan kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu, dalam segala jalan hidup kita maupun di dalam segala keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Karena memang di dalam hal keselamatan tidak ada satupun jasa yang kita punya untuk turut menyumbang keselamatan kita. Jasa kita itu yang jelas di hadapan Tuhan adalah dosa-dosa kita. Dan itu upahnya hukuman. Tetapi Tuhan mau tidak memperhitungkan itu hanya karena ketaatannya kepada hukum Taurat sampai mati disalib. Dan hanya karena itu, saudara-saudara, kita boleh masuk di dalam kerajaan Allah. Kalau kita membebaskan spirit agama yang dipunyai oleh kaum pemuda yang kaya ini, berarti tepatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa jika hidup agamamu tidak melebihi hidup keagamaan orang Farisi, orang Yahudi itu, kamu tidak akan masuk di dalam kerajaan. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini cukup jelas bagi setiap kita, dan karena pelajaran ini sangat begitu penting untuk kita ketahui bersama, bahwa keselamatan kita, hidup kekal kita peroleh bukan karena usaha baik kita, tetapi semata-mata anugerah Tuhan. Tuhan berkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam keheningan kami, ketika kami kembali merenungkan apa yang boleh kami baca pada sore hari ini, kami hanya bisa berharap pada belas kasih-Mu ya Tuhan. Karena memang kami harus mengakui dengan jujur segala sesuatu yang ada pada kami, seperti apa yang dikatakan oleh Salomo, bahwa segala sesuatu, kekayaan, hikmat, kemuliaan hanya pada Allah atau milik Allah saja. Bahkan hidup kami ini juga milik-Mu ya Tuhan. Sebab ketika Engkau memutuskan hidup kami dari raga kami, kami pun juga tak berdaya. Sungguh kami mengakui segala-galanya berasal dari Engkau. Kami tidak dapat berbuat apa-apa kecuali kami hanya berserah, menggantungkan kehidupan kami seutuhnya kepadamu. Ampunilah segala dosa kami. Semoga apa yang kami punya, yang kami miliki tidak menjerat kami, sehingga kami menjauh dari Tuhan, tetapi justru membuat kami semakin dekat dengan Tuhan, oleh karena kebijaksanaan Tuhan yang menuntun dan membimbing kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dan berkati setiap kami yang pada saat ini mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada sore malam hari ini, kiranya menjadikan kekuatan bagi kehidupan kita dan hidup kita, menjadi berkat dimanapun kita berada.